untuk seluruh kebajikan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini, kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah tubuh kami rindu dibenahi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya. Hamba ini terbatas, bahkan tidak ada apa-apanya, tetapi pepakailah sesuai seturut kehendak-Mu saja. Biarlah apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kami yang hadir boleh benar-benar menguatkan kami, boleh benar-benar tersampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengikat, mengganggu, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Allah Roh Kudus yang berleluasa dengan sebebas-bebasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kita boleh ada di tempat ini, saya percaya ada satu hal yang hendak Tuhan sampaikan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya tuh sama suami datang ke sini juga rindu loh untuk disayang oleh Bapak Ibu semua. Untuk itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mary Lumbantoruan, saya Boru Batak, dan saya menikah dengan salah satu pria yang ada di depan saya bernama Bapak Krisdianto yang dipanggil dengan Pak Kris. Monggo Pak Kris bangkit berdiri dan kita berikan salam damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Kami melayani di Gereja Duta Injil dan puji nama Tuhan kami boleh di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tema yang Tuhan berikan pada saat ini untuk kita sama-sama belajar yaitu mengenai antikristus. Mendengar antikristus tentunya kita merasa takut, merasa bingung, merasa khawatir dengan kata-kata ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, kalau Rasul Yohanes menuliskan tentang antikristus itu bukan untuk menakut-nakuti kita loh, tetapi supaya kita berjaga-jaga dan kita tetap tinggal di dalam Dia. Puji nama Tuhan, mari kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 23. Izinkan kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang 18, kemudian Bapak Ibu Saudara kita berganti-gantian, dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Silakan Bapak Ibu, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka bukan bagian dari kita. Amin. Ayat 20 saya baca kembali. Namun kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kita. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Siapa yang memiliki anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, hari-hari ini dalam
2 Timotius 3, Lukas 21, Matius 24, boleh tampilkan slide selanjutnya. Yesus berkata bahwa sebelum kedatangannya, hari-hari ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Akan datang masa-masa sukar, akan datang masa-masa sulit, dan itu sudah kita alami. Gempa bumi yang banyak merusakkan bangunan, rumah, yang membuat kekacauan. Bencana alam, banjir, yang membuat lumpuh perekonomian, yang membuat banyak orang kelaparan. Mungkin Bapak Ibu mengamati setiap hari emas semakin naik, rupiah semakin turun. Kita belanja ke pasar, bawa pulang tidak ada apa-apa yang kita bawa pulang hasil belanjaan karena serba mahal. Dan itulah yang menyebabkan orang banyak kelaparan, dan itu semua sudah tertulis. Sakit penyakit, kita sudah melewati pandemi. Bahkan di sosial media kita dengar virus Nipah yang seperti pandemi, seperti perang antara Iran dan Israel, Rusia dan Ukraina, dan sebagainya. Kita sudah mengalaminya Bapak Ibu. Lalu kita lihat sehari-hari kasih menjadi dingin. Hubungan antara ayah, ibu, anak itu tuh tidak ada lagi kehangatan. Mereka sibuk dengan gadget masing-masing, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tidak ada kehangatan di dalam keluarga, tidak ada hubungan yang baik, tidak ada relasi. Dan kita juga sering dengar mengenai antikristus, yaitu ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Tapi Bapak Ibu, di masa-masa ini kita juga lihat bahwa Injil tetap diberitakan. Itu tandanya bahwa walaupun dunia sudah rusak, Yesus Kristus tetap bekerja di dalam dunia yang rusak ini. Lalu apa sih sebenarnya antikristus itu? Kita baca kembali ayatnya, saya baca buat Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan yang seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Yohanes berkata bahwa hari-hari ini banyak antikristus. Bicara antikristus bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Yaitu berupa roh yang sudah bekerja di dalam dunia ini untuk menggeser antikristus. Untuk lebih tahu, lebih lanjut, apa sih antikristus itu? Boleh slide selanjutnya. Antikristus itu berasal dari bahasa Yunani Bapak Ibu, yang berarti antikristos, yang terdiri dari dua kata, yaitu anti, yang melawan atau berlawanan, dan Kristos, yang diurapi, yaitu Mesias atau Kristus. Jadi bahasa sederhananya, antikristus berarti orang yang melawan Kristus, orang yang menentang Kristus, atau orang yang menggantikan posisi Kristus. Dalam bahasa sederhananya, sebuah realita bahwa antikristus ini sudah ada Bapak Ibu dari sejak zaman Rasul Yohanes menuliskan surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes ini. Bukan antikristus itu bukanlah suatu penolakan, bukan hanya kepada satu penolakan kepada Yesus, tapi ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi dalam kehidupan kita menolak Dia dalam keseharian kita, itu juga kita sudah melakukan pengajaran antikristus. Lalu bagaimana sih ciri-cirinya antikristus? Kalau kita tidak mengenali ciri-cirinya, kita tidak akan tahu bagaimana itu antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 mengatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapakah pendusta itu dikatakan? Ini adalah fakta penting dari antikristus, yaitu yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ciri yang pertama, supaya kita mengetahui bagaimana sih antikristus itu, yang pertama adalah antikristus menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Ini adalah sifat utama dari
antikristus. Menyangkal Yesus adalah seperti ini, mengakui Yesus dengan mulut, tapi kita menolaknya dalam cara hidup kita sehari-hari. Banyak di antara kita yang mengagumi Yesus, tetapi kita menolak otoritasnya. Contoh nih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ketika kita tahu tetangga kita kelaparan, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa kasih dia makan, karena buat saya aja kurang, buat kami aja kurang. Kita belum bisa melakukan hal yang firman Tuhan ajarkan. Contoh, kita hanya mengakui Yesus tapi kita menolak perintahnya. Kekudusan, menolak pertobatan itu adalah sesuatu yang berat. Kita tidak percaya pada Yesus. Menyangkal itu bukan hanya tidak percaya kepada Yesus, tetapi kita seolah-olah membuat Yesus itu tidak berhak mengubah hidup kita. Kita itu membuat seolah-olah Yesus itu tidak berhak mengendalikan kehidupan kita. Itu adalah menentang dari Kristus. Ciri yang pertama dari antikristus yaitu menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Lalu yang kedua, antikristus itu menyangkal Bapa dan Anak. Ini adalah serangan terhadap hubungan Trinitas antara hubungan Allah Bapa dan Yesus sebagai anak Allah. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus. Tanpa Yesus kita tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Yohanes 14 ayat 16 katakan, boleh saya tampilkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas Bapak Ibu. Artinya kalau kita menolak anak Allah, kita menolak Yesus, sama saja kita menolak Allah Bapa. Titus 1 ayat 16 katakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Antikristus bukan saja mengajarkan ajaran yang salah, ajaran kebohongan, dan antikristus juga membawa kita menjauh dari Yesus. Ciri yang kedua, bahwa dari antikristus itu menyangkal Bapa dan Anak. Saat ini kita hanya belajar 4 hal untuk ciri-ciri antikristus. Lalu yang ketiga, ciri-ciri antikristus menggantikan kebenaran ke versi yang lebih nyaman. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ajaran antikristus itu kesannya menarik, kesannya nyaman, tidak menentang kehidupan kita, sejalan dengan kehidupan kita. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, itu menjauhkan kita dari Tuhan. Contohnya nih, nggak apa-apa berbohong demi kebenaran. Tapi firman Tuhan dengan jelas, mulut yang dusta menjijikan bagi Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan dalam Amsal 12 ayat 22. Antikristus adalah roh spirit yang meracuni dunia ini dengan kebohongan, dengan ajaran-ajaran yang palsu, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu menarik. 2 Yohanes 1 ayat 7 kita lihat. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Antikristus adalah si penyesat yang sudah menyesatkan banyak orang. Dari ayat ini kita bisa tahu ciri yang keempat, yaitu antikristus tidak mengakui Yesus adalah Allah yang datang dalam tubuh manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 katakan, dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Antikristus itu menolak inkarnasi, Bapak Ibu. Allah menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Antikristus itu menolak inkarnasi, yaitu menghapus karya keselamatan melalui Yesus yang lahir menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Sekarang jadi pertanyaannya bukan lagi siapa sih antikristus itu? Bukan seperti itu lagi pertanyaannya. Tetapi yang jadi pertanyaannya, siapa sih yang kita ikuti sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan yang besar buat kita. Mengikuti Yesus adalah satu keputusan yang benar. Mengikuti Yesus adalah mengikuti Yesus adalah keputusan yang paling benar dan tepat. Di sebuah bank, Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi seperti ini. Di sebuah bank, pegawai bank itu tidak diajarkan untuk menghafal uang yang palsu, tetapi mereka diajarkan untuk mengenali uang yang asli. Jadi ketika uang palsu itu lewat di depan mereka, dengan segera mereka bisa mengenali bahwa itu uang palsu. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenali Yesus lebih dalam, kita akan bisa mengenali apakah ajaran yang ini ajaran yang Tuhan ajarkan, atau ini ajaran yang seolah-olah terlihat rohani tetapi bukan dari Tuhan, tetapi ajaran yang menyesatkan, yaitu ajaran anti-Kristus. Semakin mengenal Yesus, kita akan semakin mudah untuk mengenali Yesus. Yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu, bukanlah untuk kita mencintai dunia ini, tetapi yang Tuhan inginkan adalah untuk kita semakin mengasihi Yesus. Tuhan katakan dalam satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Inilah yang Tuhan inginkan. Sebab Bapak Ibu, orang yang mampu bertahan dalam masa-masa sulit ini bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang pintar, tetapi orang yang mampu bertahan adalah orang yang mengasihi Yesus. Amin. Untuk itu, berjuanglah, terus berjuang untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Untuk kita tidak terpesona dengan tawaran dunia yang mengajarkan ini itu, yang mengajarkan keenakan, kemudahan, tetapi sebenarnya menyesatkan kita. Amin. Firman Tuhan dengan ingatkan pada kita pada saat ini, yaitu supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita berjaga-jaga akan waktunya itu akan datang. Lalu yang terakhir kita mau kenal, apa sih tanda dan simbol dari antikristus itu? Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 ia katakan, ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya semua ya, tidak ada pilihan, mau besar, kecil, kaya, miskin, semua diberi tanda. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666 ini simbol dari totalitas
perlawanan terhadap Allah dan merupakan kesetiaan kepada anti-Kristus. 666 ini bukanlah simbol hanya angka, tetapi merupakan tanda kedurhakaan kepada Kristus. Tanda di tangan kanan dan dahi itu menunjukkan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam perekonomian. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita menolak firman Allah dan mengikuti ajaran anti-Kristus, kita akan terikat dengan sistem yang menyesatkan kita. Ini dalam firman Tuhan pagi ini mengingatkan agar kita tidak takut, tidak tergoda, tapi kita tetap tinggal di dalam Dia dan kita tidak ikut akan kenyamanan yang menyesatkan. Tetap setialah kepada Kristus. Anti-Kristus itu bekerja di dalam dunia. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Jadi yang kita pegang adalah tetap tinggal di dalam Dia, mengasihi Dia sampai akhir hidup kita. Yang menjadi epilognya Bapak Ibu, saya baca buat Bapak Ibu Saudara, waspadalah pada tanda akhir zaman. Antikristus itu menipu dengan ajaran yang nyaman Bapak Ibu, namun menyesatkan. Kita dipanggil untuk setia kepada Kristus dan memegang kebenarannya. Dengan iman yang teguh, kita bisa lewati penyesatan dan hidup dengan damai sejahtera sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian, mau cinta Yesus. Boleh WL, singer dan timnya bantu. Pujian Ku Mau Cinta Yesus, biarlah ini menjadi komitmen kita, biarlah ini menjadi doa kita kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita pelajari siang hari ini mengingatkan kita, bukan lagi kita mencari-cari siapakah antikristus itu, tetapi yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita, siapakah yang kita ikuti saat ini? Apakah masih tetap Kristus atau kita sudah ke jalan yang salah? Bapak Ibu, biarlah kita didapati Tuhan Pak sampai pada akhirnya tetap setia kepadanya. Untuk itu tetaplah mengenal Dia lebih dekat melalui perbanyaklah doamu, hubungan yang dekat dengan Dia seperti Maria. Bacalah firman Tuhan, selalu melekat kepadanya. Itulah cara untuk kita dapat mengenali dan tetap tahu Kristus ada dalam diri kita. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami dari segala hal yang kami tidak sadari bahwa selama ini kami melukakan hati Tuhan. Ampuni kami dan ingatkan kami terus Bapa, untuk kami tetap dalam kebenaran firman. Hamba-Mu ini terbatas, tetapi biarlah Engkau yang memberikan kesempurnaan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tadi Ibu Mary ini teman saya, sama-sama ujian di Balikpapan, cuma dia ambil S2 bersama Prima ya. Tapi hebat, dia ambil 2 sekalian S2-nya. Jadi di di wisudanya 2 kali seperti itu. Dan memang luar biasa Ibu Mary. Terima kasih Ibu Mary, Tuhan Yesus berkati. Ibu Mary dan Pak Kris adalah koordinator di Duta Injil di dekat kita nih sebelah, seperti itu. Sebelum saya ada pengumuman, nanti ada film sedikit, saudara tahu yang namanya antikris itu sudah ada di dalam gereja. Nanti lihat firmannya, adanya di dalam gereja yang tidak sungguh-sungguh. Lagi firman main HP, itu roh antikrisnya udah masuk. Lagi firman dengerin tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Itu lagi firman mikirin sakit hati, jadi firmannya gak masuk. Nah itu ciri-ciri roh antikris. Dan banyak sekali, yang paling banyak saudara untuk pelayanan roh antikris masuk ke WL sama singer. Hati-hati WL sama singer ya. Lalu kedua pemusik dipakai sama iblis, sama roh antikris. Baru pengkhotbah, baru gembala. Jadi yang paling banyak gereja-gereja hancur bukan karena gerejanya nggak bagus, tapi singernya, WL-nya, pemusiknya nggak konsen semua. Mereka lebih asik main HP, buka HP. Dulu di gereja saya yang lama lebih parah, keluar dia. Habis main musik keluar, nggak mau denger firman. Ya Ibu Wiwi ya, sampai saya tunggu di pintu. Bayangin saya gembala cuma nungguin pemusik supaya masuk. Jadi hati-hati dengan roh antikris. Saya peringatkan bukan berarti saudara ada, tapi
tapi berjaga-jaga seperti itu. Yang akan diserang terutama WL, singer, pemusik, itu yang akan diserang. Jadi bagian gak terangkat bisa seperti itu. Hampir-hampir orang percaya tidak terangkat. Itu di doa pagi saya kupas itu seperti itu. Yang kedua, kita PGPI sudah berbicara tentang hypergrace. Dan satu lagi apa? Kalau naik itu apa namanya? Bukan. Itu roh, itu pengajaran sesat. Hypergrace. Satu lagi, kalau kita semakin hari semakin baik, namanya apa ya? Progresif. Ya, jadi hati-hati, di gereja-gereja besar nih udah masuk nih. Ya, gereja Betani ada masuk yang di Bandung. Itu Bu Sarah salah satunya, mereka keluar satu keluarga. Pengajarannya hypergrace. Nggak kelihatan, tadi Bu Mary udah kasih tahu nggak kelihatan. Gereja-gereja besar masuk, pengkhotbah-pengkhotbahnya dan bahkan gembalanya. Di Bandung itu gembalanya masuk dari Betani, langsung dikat, dikeluarin. Akhirnya dia Betani accounting apa. Salah satunya yang saya layani, jemaat yang saya layani di YouTube, dia pindah ke Balikpapan, dia masuk ke hypergrace. Ya, dia yang di Semarang masuk ke hypergrace, saya kasih tahu. Jadi dua ini dulu yang nggak kelihatan itu nyamar. Ya, kasih karunia sama progresif. Itu hati-hati sekali. Amin. Jadi kita pelayan hati-hati. Kalau nggak tahu tanya, ya. Saya seneng kalau orang bertanya, Bu, di sana kemarin pengkhotbahnya begini, dia ceritain semua. Oh, itu hypergrace, nggak kelihatan. Hypergrace berbicara tentang kasih karunia. Jadi kita tuh berdosa diampuni, udah benar. Tapi saudara lihat, diampuni terus kita berbuat dosa lagi, itu yang nggak boleh. Nah, dia nggak nyampe situ. Dia akhirnya apa? Diampuni terus berbuat dosa lagi, nggak apa-apa, Tuhan ngampuni lagi. Berbuat dosa lagi, nggak apa-apa, Tuhan mengampuni. Itu sudah mencobai Tuhan. Kalau kita tahu terus kita langgar, itu namanya mencobai Tuhan. Ya, jangan sekali-kali saudara mencobai Tuhan, tahu firman itu terus kita langgar. Kalau belum tahu, baru Tuhan ngampuni. Amin. Nah, hypergrace seperti itu, semua kasih karunia. Karena dia patokannya orang dapat ke surga itu karena kasih karunia. Betul, karena kasih karunia. Tapi kalau nggak berbuah, mana bisa? Ya nggak. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, nggak bisa. Semuanya dia kupas tentang kasih karunia. Nah, progresif juga begitu. Progresif lebih dalam lagi ya. Nanti waktunya habis saya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Mary sama Pak Kris, luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus ya. Yuk, hari ini kita mau memberkati pekerjaan Tuhan lewat amplop persembahan seperti janda yang miskin. Saudara, Tuhan gak lihat berapa, tapi Tuhan lihat pemberian kita benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami yang belum ada apa-apanya Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin taat. Semua roh antikris yang ada di dalam tubuh kami, di dalam roh kami, di dalam kehidupan kami perintahkan keluar, tidak berkuasa di dalam pelayan-pelayan Betani Mall Basura, di pemusik, di WL, di singer, di pengkhotbah, di gembala, juga di jemaat. Dalam nama Yesus tidak berkuasa lagi, karena semua jemaat-jemaat dan pelayan-pelayan Betani kami sudah basuh dengan darah salib Kristus. Yang boleh masuk ke dalam tubuh, roh, jiwa tubuh kami adalah Roh Kudus yang berkuasa, berotoritas penuh di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memberi karena kami taat. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Siapkan filmnya ya. Angkat pujian dulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
untuk lampunya bisa minta tolong dimatikan. Semua yang masuk ke sini tertutup dan tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Tidak, ampunilah aku. Dulu aku hanya menonton Septian minta tolong suara volumenya ya. sekilas membaca firman Tuhan. Pikiranku hanya tertuju pada makan, minum, and the government has shut down. You must take the chip by hand or forehead or receive only 3 numbers, 666. After that, you can receive government assistance. This is on you, Pastor. We trusted you. You told us all we needed was a little faith and a bigger checkbook. And I was still here, left behind with Rich, a well, paper no, bill. but I believe you tell us, rich. Woo, how can I do the right thing if it's gonna make me broke again? We got him again. Man, where those people was running around in that church tonight. I'm convinced now. We live our life the way we want to and still win. God bless us with a voice. We gotta pass to heaven, don't you think? I'm gonna keep lying to get my church members money. This ain't a church, this is a business. God understands. I gotta pass to heaven anyway. I gotta Choose. I'm going to heaven breaking all the rules, because I got a voice that everybody loves. I'm a keep doing what I want. There's no need to obey the Bible. See? You don't know how good he's been to me. He picked me up, turned me around, and Man, I'm kidding. I gotta hit the bathroom in a minute. But anyway, that new girl who moved down the block, she is so fine. You know how you smashed her last night, right? She gave it up quick, bro. Dang, homie, she fine and all that, but bro, you don't even know her. I'm definitely on demon time. If one person gave it to me, then I give it to 100 people a day. Do you think nobody care about me? You go to church too much. Dipersilakan Bu Yuli untuk doa syafaat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi ini kami masih bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bu Mary yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami hari ini masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, bisa memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di hari-hari yang semakin mendekat Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami iman yang kuat, yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga saat kedatangan-Mu Kau dapati kami masih punya iman kepadamu, iman di dalam Yesus Kristus ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, biar Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk hidup benar dan berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberikan kami kekuatan dan kekuatan senantiasa Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, dan Kau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa ini kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati juga Ibu Gembala yang sudah mengembalakan gereja ini Tuhan. Pakai dengan Ibu Gembala dengan lebih hari lebih heran ya Tuhan. Memberkati keluarga besarnya, anak cucu mantunya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati juga Ibu Mary dan keluarganya ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga pakai dengan lebih hari lebih heran ya Tuhan. Kau menjaga dan melindungi beliau kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Biarlah dimanapun beliau berada menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah perlindungan kasih karunia Tuhan melimpah bagi negara Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia, biarlah lawatan Tuhan boleh nyata di negeri ini ya Tuhan. Kau berikan pemimpin kami ya Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Kau yang memberkati mereka senantiasa, sehingga segala keputusannya itu boleh berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga gereja Betani Basurama ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Biar Kau memberkati bangku-bangku yang kosong ini Tuhan, sehingga penuh oleh jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan,
daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir Kau sudah memberkati kami lewat pujian, Kau memberkati kami lewat firman Tuhan, Kau juga memberkati Ibu Mary dan Pak Kris Tuhan. Biarlah kuasa Roh Allah terus bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang taat dan setia. Dan kami tahu bahwa di akhir zaman ini Tuhan butuh hamba-hamba yang taat dan yang setia. Terima kasih ya Bapak, kami angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin.